Bayangkan sebuah negara yang takut pada teleskop, tapi tidak takut kehilangan separuh wilayahnya. Itulah Kekaisaran Utsmania di akhir hayatnya. Dulu, Utsmania adalah mercusuar dunia Islam. Ilmu pengetahuan, seni, dan kekuatan militer berjalan berdampingan. Tapi semua itu perlahan padam, bukan karena serangan dari luar, tapi karena kelalaian dari dalam. Pemerintah pusat mulai kehilangan kendali. Kekuasaan tak lagi dihormati, hanya ditakuti. Birokrasi penuh suap, jabatan dijual, bukan diberikan karena kemampuan. Hukum bisa dibeli, keadilan tergantung koneksi. Ekonomi runtuh pelan-pelan, inflasi meroket, koin emas dicampur tembaga, nilainya turun drastis. Rakyat diperas pajak bahkan untuk sekedar melewati jembatan. Tapi pejabat di istana hidup mewah, pesta setiap minggu, sutra impor setiap bulan. Ilmu pengetahuan justru dimusuhi. Tahun 1577, seorang ilmuwan bernama Taqi al-Din membangun observatorium canggih di Istanbul. Ia ingin menghitung lintasan bintang, memetakan langit, memahami ciptaan Tuhan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Para ulama konservatif menyebut teleskop sebagai mata setan. Mereka takut, jangan-jangan bintang bisa membongkar takdir. Dan 2 tahun kemudian, observatorium dibakar. Ya, dibakar oleh bangsanya sendiri, bukan oleh penjajah, bukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang takut pada ilmu pengetahuan. Itulah titik balik. Saat Eropa mencetak buku dan menyebar pengetahuan, Utsmania malah menyensor tulisan. Mesin cetak sempat dilarang selama hampir 300 tahun. Takut kalau rakyat menjadi pintar dan mulai bertanya. Akibatnya, kita bisa menebaknya. Utsmania tertinggal jauh. Secara militer, mereka masih besar tapi sudah rapuh di dalam. Tanpa sains, tanpa teknologi, dan tanpa pembaruan. Ketimpangan sosial semakin menjadi. Anak pejabat dikirim belajar ke Eropa, pulang dengan jas yang elegan. Tapi rakyat di kampung tetap buta huruf, bahkan tak tahu siapa yang sedang memerintah mereka. Sistem pendukung negara pun lumpuh. Petani harus menyetor hasil panen pada pejabat yang korup. Guru tidak digaji, sekolah tidak dibangun, rumah sakit hampir tidak ada. Yang sakit, ya mati saja. Dan ketika negara melemah, asing mulai masuk. Inggris, Perancis, dan Rusia berebut pengaruh. Mereka masuk lewat utang, kemudian mencampuri urusan dalam negeri. Pelabuhan dikuasai, tarif dagang ditentukan oleh orang luar. Negara perlahan menjadi boneka. Namun para sultan masih tetap percaya bahwa mereka kuat. Mereka lihat sendiri di cermin kekuasaan, bukan di kenyataan. Istana terus dibangun, taman diperluas, sementara desa-desa kelaparan. Dan reformasi pun datang, tapi terlambat. Tanzimat dicanangkan pada abad ke-19. Konstitusi diumumkan, parlementer dicoba, tapi semua setengah hati. Reformasi hanya di atas kertas. Yang menolak terlalu banyak, yang mengerti terlalu sedikit. Sementara waktu terus berjalan dan kekaisaran terus melemah. Lalu muncullah istilah yang menusuk itu, the sick man of Europe. Julukan dari barat, tapi bukan karena mereka peduli. Itu lebih mirip ejekan. Sebelum dijadikan alasan untuk memotong-motong wilayah Utsmania. Mereka menyebut Utsmania sakit, padahal sebenarnya kekaisaran ini sedang koma. Tidak bergerak, tidak sadar, tapi semua orang di sekitarnya pura-pura tidak melihatnya. Akhirnya, mereka sadar kekaisaran ini benar-benar sekarat. Tapi seperti orang tua yang keras kepala, mereka selalu bilang, ini cuma masuk angin. Lalu datanglah Perang Dunia. Dan pada akhirnya, kematian itu resmi diumumkan. Bukan dengan suara meriam, tapi dengan sunyinya rakyat yang kehilangan harapan.